sholat tahun yang lalu berjalan kita sekarang sudah tidak ada. Bahkan malam ini kalau kita lihat di rumah sakit, ditarakan di musada, pasti ada ambulan di dalamnya, ada orang yang sedang sakarat atau meninggal dunia. Tapi kita alhamdulillah panjang. Cuma kita nggak tahu nih sampai kapan umurnya nih. Nah, ada yang mungkin tambah 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Yang jelas nanti Idul Fitri tinggal berapa hari lagi Idul Fitri? 20 hari lagi, masih lama. Ya. Idul Fitri tinggal beberapa minggu lagi, tapi tetap aja nggak ada jaminan kita ketemu tuh. Jangankan Idul Fitri, kunut aja besok belum tentu ketemu kunut. Siapa yang udah dijamin umurnya bertambah lagi 1 bulan? Nggak ada. Makanya alhamdulillah ini kita diberikan nikmat malam ini bisa sholat tarawih. Karena kita diberikan panjang umur, yang kedua diberikan sehat walafiat. Ada umurnya panjang, tapi nggak sehat. Ada doanya. Ayo ketarakan, ayo keciprok. Berapa banyak orang yang sedang berbaring, tangannya dibalut, ya bingkusan dimasukin ke tangannya. Kita alhamdulillah ada yang diimbus. Paling sakitnya sakit asam urat, rematik, itu udah biasa dah. Mana buktinya? Tuh dulu sambil dipegang kita kakinya, sambil ngelonjor. Ya Bu, ibu ada kakinya lagi. Insya Allah nanti semua asal ngikutin sunnah Rasulullah ketika puasa. Yang ketiga, kita dapat nikmat apa? Setelah panjang umur, badan sehat, dapat nikmat taufik dan hidayah. Dengan panjang umur, badan sehat, kemudian taufik dan hidayah, kita mau hadir, kita mau sholat tarawih berjamaah, walaupun kondisi tubuh kita sudah lemah, leles, lenglai, apalagi? Tapi alhamdulillah kita bisa dan mau hadir di tempat sholat tarawih berjamaah. Kenapa nih? Karena kita dapat taufik dan hidayah. Nggak ada kalau nggak ada pertanyaan seksi. Karena ada hidayah, karena ada taufik. Makanya bersyukur bapak-bapak bisa mau sholat. Di saat orang-orang udah banyak yang ninggalin tempat tarawih. Padahal baru 4 hari. Bagaimana udah 2 minggu, bagaimana udah kunut, bagaimana udah pasung. Wah, udah pindah tarawihnya. Bukan di Aisyania, tapi di mana? Tuh, di Jalan Raya Jembatan 5. Di Mitra tarawihnya di sana. Ini bersyukur nikmat yang paling besar ketika kita mau sholat, mau beribadah. Enggak semua dapat. Dan jadi pertanyaan, kira-kira hidayah ini lanjutnya sampai terakhir bulan Ramadan. Bisa? Terus yang keempat, kita juga mendapatkan nikmat yang istimewa. Apa tuh? Malam ini kita sholat 1000 rakaat lebih. Waduh, gimana gitunya Pak Ustadz? Iya. Yang pertama sholat tarawih dengan witirnya 23 rakaat plus dengan hadirnya di majlis taklim yang kata Rasulullah, julusuka sa'atin inda talabul ilmi khairun antusalya aparakatin. Dudukmu sesaat di majlis taklim lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kultum kuliah Ramadan sama dengan majlis taklim. Berarti kita sekarang sholat sunnah berapa? 1023 lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ada yang udah pernah sholat 1000 rakaat? Ada nggak di Jerman nih? Yang udah rajin sholat? Boro-boro 1000 rakaat tarawih aja dihitungin melulu. Iya, dihitungin melulu tarawih. Pas giliran imam tabat ya ada, alhamdulillah.
sejahtera. Kayaknya kalau udah tamat, akik kolong aja nih. Ingat amal kolong belum dihantar lagi yang kedua. Susah, tapi ketika ada kuliah Ramadan, ketika ada kultum, di situ hebatnya sholat tarawih. Bersyukur pada malam ini ada kuliah Ramadan. Bersyukur pada malam yang lalu ada kuliah Ramadan karena kita punya nilai 1023 rakaat lebih baik sholat sunnah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah nikmatnya Allah. Mudah-mudahan terus panjang umur, sehat walafiat, bisa ibadah ya. Ya, ini hidup mau kemana sih kita? Ya, sebentar Pak, nggak lama. Ini kita sedang ngapain coba? Lagi nungguin malaikat Israel. Karena beliau belum datang, ya kita sholat tarawih dulu. Udah selesai, belum datang juga, ya pulang dulu ke rumah. Di rumah belum datang juga, ya besok kerja dulu. Jadi kemana kita pergi, kemana kita berada, hakikatnya kita sedang menunggu malaikat pencabut nyawa. Benar ini bukan nunggu waktu doang, cuma kita nggak tahu, nggak dikasih tahu. Makanya jangan disia-siakan di Ramadan tahun ini. Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan. Benar. Kenapa? Kondisi dunia, kondisi negara yang sudah beda dengan tahun-tahun yang lalu. Lihat sekarang, Ukraina dengan Rusia. Banyak ahli politik dunia memperkirakan, memprediksi ini akan berlanjut dengan perang dunia ketiga. Nah, kalau udah perang dunia ketiga, lebih dahsyat daripada perang dunia kedua dan pertama. Kenapa? Karena senjatanya lebih dahsyat lagi, lebih canggih lagi. Rusia punya yang namanya nuklir. Ini nuklir ini lebih dahsyat daripada bom atom. Bapaknya bom atom nuklir itu. Kalau dia meledak di atas, maka pengaruhnya dunia yang lain terkena. Kalau meledak di bawah, memang nggak terlalu jauh. Kalau sudah sampai kepada perang dunia ketiga, bukan lagi rudal, tapi yang akan berlanjut dengan perang nuklir yang pengaruhnya dunia yang lain merasakan. Kita nggak tahu. Dan kalau sudah ada perang dunia ketiga, ini udah ciri-ciri tanda-tanda dunia ini akan mengalami datangnya tanda-tanda kiamat yang besar. Datangnya Imam Mahdi, ya, datangnya Dajjal, bahkan akan datang kata Rasulullah 3 tahun berturut-turut dunia akan mengalami kemarau panjang. Sepertiga tahun pertama air dari langit dan bumi diturunkan, sepertiganya ditahan. Tahun yang kedua 2/3 air yang ada ditahan, dan tahun yang ketiga total langit dan bumi tidak akan mengeluarkan setetes air pun. Sehingga kata Rasulullah terjadilah syadidul ju', manusia banyak yang lapar dan banyak yang mati meninggal karena kelaparan. Di situ keluar Dajjal. Dajjal yang akan menggoda umat manusia. Ini kalau udah terjadi perang dunia ketiga, ya udah arahnya ke sana. Makanya kata Ustaz ahli zaman, Ustaz Zulkifli, apa? 95% tanda-tanda kiamat sudah ada, tinggal 5% lagi. Ya. Menurut pengamat, orang-orang yang mengamati tentang akhir zaman ini, mereka sudah ya memahami dan memprediksi tinggal 5% lagi. Nah, saya cerita ini maksudnya apa? Supaya kita ini memaparkan momentum Ramadan tahun ini, jadikan tahun Ramadan yang terbaik selama hidup kita. Karena kita tidak tahu nanti ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di negeri kita maupun dunia ini. Ta'aruf ila ma'fir rahmah ya'tika fi syiddah, kata Rasulullah. Ibadalah, kenalkan Allah ketika engkau di dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Ya'tika fi syiddah, nanti ketika dalam keadaan masalah, dalam keadaan bergejolak, Allah akan kenal kita, Allah akan menolong kita. Jadi lagi kondisi seperti ini nih, lagi kita bisa serba bisa,
ibadahlah makin-makin. Nanti suatu saat kalau memang ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini bermasalah, nanti Allah akan menolong kita. Jangan tinggalkan Ramadan, ya. Manfaatkan di Ramadan. Ya. Dengan apa? Dengan mempertahankan ibadah Ramadan sebaik dan semaksimal mungkin. Di antaranya puasa Ramadannya jangan sampai jebol. Bukan saja mempertahan tidak berpuasa, tapi lebih dari itu kita sempurnakan ibadah Ramadan dengan kesunahan-kesunahannya. Bu, tidur nih. Jangan makan kolak ya. Sempurnakan Bu, Pak, puasa Ramadannya dengan apa sih Pak Ustaz? Di samping menjaga yang membatalkan puasa, juga yang membatalkan puasa, dan yang ketiga melaksanakan kesunahan-kesunahan puasa Ramadan. Yang membatalkan puasa ini yang tidak terasa ketika kita mandi. Hati-hati ibu bapak, kalau mandinya mandi kesegaran, mandinya bukan karena mandi junub, bukan karena mandi wajib, air masuk ke telinga itu membatalkan puasa. Nggak sengaja Pak Ustadz? Iya, tetap. Kenapa? Karena dia mandinya bukan mandi wajib. Tapi kalau mandi wajib, semalam udah hubungan suami istri, ketiduran bangun-bangun jam 5, udah subuh, dia mandi, nggak sengaja masuk air, itu nggak apa-apa. Karena mandinya mandi wajib. Hati-hati. Terus kalau berwudu juga dijaga. Waktu selain bulan Ramadan, kita berkumur-kumur, lebih dalam, lebih bagus. Tapi ketika bulan Ramadan, maka berkumur-kumurnya ala kadarnya aja. Jangan menyelam sambil minum air, kumur-kumur sambil nelam. Ya, oh nggak apa-apa dah ya, pengurus musola nggak tahu ini, tapi Allah yang tahu. Ya, ini dijaga. Terus niat juga dijaga. Jangan sampai niat itu cuma talafuznya doang. Ya. Yang namanya talafuzun niat la yustaratu fi, enggak disyaratkan bal yundab, tetapi disunahkan membaca talafuz. Yaitu kalimat nawaitu sama bodil an adai ba'du syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Di video viral ada ustaz mengatakan siapa yang baca nawaitu yang enggak ramadhani ini bisa tidak sah puasanya. Saya tidak sependapat. Kenapa? Karena kalimat yang dibaca talafuz itu hukumnya sunnah. Kalau asalnya hukumnya sunnah, enggak dibaca aja enggak apa-apa. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal hukum itu adalah pada ketetapan awalnya, asalnya. Kalau asalnya sunnah, ketika dia baca salah kalimat sesuai dengan nahu syaratnya, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang wajib itu adalah niatnya di mana? Di hati. Jadi ketika baca nawaitu sama godin an adai baru syari ramadhani hari sanati lillahi ta'ala, itu sesuai dengan nahu syaratnya dan itu sesuai dengan kitab Fathul Muin. Tapi ketika ada orang beda, nggak baca Ramadan tetap sah juga puasanya. Boleh Ramadhani, boleh Ramadona, yang nggak boleh Maradona. Karena boleh. Ya. Jadi jangan disalahkan ini, ya, karena sunnah. Yang wajib niat di hati. Jadi nanti kalau bapak ibu ketika mengucapkan nawaitu sama godin, maka setelah selesai jangan langsung sallallahu ala Muhammad, jangan langsung itu. Jadi bagaimana? Niat dulu dalam hati, mohonkan cipta. Saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan. Ada nanya Ustaz, Ustaz bagaimana kalau nggak pakai kalimat farunya cukup Ramadan? Boleh. Kenapa? Karena kalimat atau kata Ramadan itu sudah mengandung kewajiban. Nggak ada puasa sunnah di bulan Ramadan. Yang ada puasa wajib. Maka ketika dia nggak menyebut fardu Ramadannya, nggak jadi masalah. Atau dia tidak mengatakan esok hari, juga nggak apa-apa. Saya puasa Ramadan, kalau tak udah sah. Nggak ada kalimat esok harinya. Kenapa? Karena nggak mungkin dia niat malam puasanya tahun depan.
nggak mungkin, pasti esok. Ya, makanya dalam matumit boleh, nggak apa-apa. Ya, walaupun nggak pakai, cuman kita ngambil yang lengkapnya sesuai yang kita baca, itu paling bagus sudah. Nawaitu Ramadonin an andai fardu syahri Ramadhani hari sanati lillahi ta'ala. Kenapa Ramadhani? Karena diidopahkan. Mudoknya adalah hari sanati, itu mudoknya. Jadi ya bagusnya seperti itu. Ini sempurnakan puasanya. Kemudian kita sempurnakan juga dengan apanya? Kesunahannya. Apa sunahnya? Nih, Pak, Bu, sunah kalau sahur itu diakhirkan. Nah, menurut beberapa hadis Rasulullah itu antara subuh dengan sahur dibaca 50 ayat Al-Quran. Ya, nah kalau kita mah nggak usah terlalu mepet dah, jam 4 ya, kita sahur. Jangan sahurnya jam 1. Jam 1 sahur, jam 7 udah perutnya kosong. Akhirnya udah lemes dia. Makanya sahur itu bagus jam 4. Dari jam 4 kita sambil nungguin sholat subuh berjamaah. Itu utama dan bagusnya. Sunnah nabinya kita dapat, dan berjamaah subuhnya juga kita dapat. Bahkan di dalam Al-Quran kita sempurnakan pada waktu sahur. Wabil ashari hum mustaghfirun. Orang-orang bertakwa itu kalau waktu sahur selalu banyak membaca istighfar. Jadi kalau udah sahur, Pak, Bu, ya baca istighfar, astagfirullahaladzim. Itu tidak orang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua, sempurnakan sunahnya puasa itu dengan apa? Memakan buah kurma. Pak, Bu, sunah Nabi itu buka puasa dengan kurma yang pertama. Kalau nggak ada kurma, pilihannya, alternatifnya air putih. Bukan kolak. Bukan. Itu mah kolak tradisi. Coba pikir dalam-dalam. Apa karena manisnya korma? Bukan. Karena khasiat kormanya. Kata menurut seorang ahli gizi, itu korma, kalau kita memakan korma, 30 menit kemudian, dia sudah memberikan energi dalam tubuh seorang yang makan korma. Pilihannya air putih. Air putih itu kan nggak manis. Kenapa nggak pilihan yang lain? Kalau korma itu dianjurkan sebab manisnya, bukan. Tapi punya khasiat yang istimewa. Bapak, Ibu, ini pengobatan cara Nabi. Bagus, amalin ya. Saya sekarang tuh udah mau mengamalin nih. Apa? Rasulullah itu setiap hari bikin air naki. Ya. Apa tuh? Air, korma, ambil yang ganjil 3, 5, atau 7, direndam. Kalau Bapak mau minumnya ketika buka, maka rendamnya ini jam berapa? Pas udah buka, rendam. Nanti pas buka lagi, baru diminum. Ya. Atau kalau ingin ketika sahur, kita minum air rendaman korma itu, maka kita rendaminya jam berapa tuh? Jam 3 atau jam subuh, 12 jam maksimalnya. Itu khasiatnya apa? Khasiatnya untuk kesehatan. Termasuk obat asam urat, jantung, ginjal, itu ada di rendaman air kurma. Ini ada seorang kakek-kakek usianya hampir 100 tahun, sehat, segar, dia membiasakan mengikuti sunnah Rasulullah dengan memakan buah kurma yang direndam. Airnya diminum, buah kurmanya dimakan. Nah, apalagi untuk bapak-bapak makan buah kurmanya seperti Rasulullah. Apa tuh? Buka puasa, makan buah kurma cukup 3 butir, dan kurmanya yang basah kalau bisa. Jangan yang kering. Yang bagusan seperti kurma palem, ya, kurma Madinah, ya, lembut kemudian lembab. Jangan kurma yang harganya 10.000 3 bungkus. Bukannya lembek, tidak mau berminyak. Ya, dimakan sama kakek-kakek, giginya tinggal 2, muter-muter itu. Nggak ketelan-telan. Beli yang bagusan. Termasuk diantaranya kurma sukari.
Wah, ini termasuk hari ini untuk vitalitas laki-laki. Minumnya sambil ngopinya kopi pahit. Sehat itu. Orang yang punya sakit asam urat rutinin dah. Nah kita itu, insya Allah ya dari obat bahkan semua obat. Dari penyakit-penyakit atau menghilangkan toksin, ya apa? Itu endapan akibat karena sering makan obat, menelan obat. Dia akan dibersihkan oleh air yang kita rendam dengan korma tadi 3, 5 atau 7 butir. Sunnah Rasulullah bukan dengan korma. Doyan nggak doyan, makan aja pokoknya. Ya. Nah, inilah menurut dia. Kalau kita mau menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah Ramadan mendatangkan keberkahan untuk bahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi, mari kita jaga puasa kita, mari kita jaga salat tarawih kita, jangan tinggalkan musola. Kecuali ada kepentingan yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Kecuali kita kurang sehat, badan nggak enak, bisa jadi kita tinggalkan. Selagi badan sehat, ada kesempatan Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan yang terbaik sepanjang usia kita. Demikianlah kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah tahun depan juga bisa ketemu lagi, dan Ramadan tahun ini insya Allah kita berakhir sampai hari yang terakhir ada di musola ini dengan sholat berjamaah dan juga sholat tarawih berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.